Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Nanda Dwi Cahyo, NRP 23 2022 038. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza Fadilah, NRP 23 2022 017. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang kegunaan GEE untuk identifikasi lahan terbangun. Terus GEE ini sebenarnya untuk mempermudah aja ya? Iya, untuk mempermudah. Jadi untuk memvisualisasikan data geospasial dalam skala besar. Nah, tapi di GEE ini dia tuh pakai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang dipakai itu ada JavaScript. Banyak ya? Bisa Python juga kan? Bisa Python juga, ya bermacam-macam lah. Tuh PR-nya di situ sih teman-teman. Nah, jadi kalian tuh bisa menggunakan dua bahasa pemrograman teman-teman. Yang pertama ada JavaScript, ada juga Python. Oh gitu ya, jadi agak repot dan gampang juga ya. Iya, sebenarnya gampang-gampang susah juga sebenarnya, tapi untuk kemudahannya scriptnya itu banyak tersebar di internet, mulai di YouTube, di website buat geospasial itu banyak. Oke, sangat terbantu lah untuk kedepannya nih, apalagi sekarang udah industri 5.0 kan. Iya. Udah apa-apa serba digital. Nah sekarang kenapa sih kita harus mengambil tutupan lahan ini tutupan lahan terbangun? Nah, pentingnya identifikasi lahan terbangun ini, kepentingannya banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama itu bisa untuk perencanaan kota, kemudian untuk monitoring si urbanisasinya juga, kemudian bisa juga untuk dilakukan mitigasi bencana seperti banjir ataupun gempa bumi seperti itu. Oke, perencanaan kota berarti kalau kita lahan terbangun berarti kan kita bisa lihat tuh ya dari sains, misal dari tahun 2019 terusnya kita kan kelihatan terbangun yang mengarah kemana tuh. Nah itu kali ya untuk perencanaan kotanya yang lebih baik di mana. Terusnya kita juga bisa memprediksi bangunan nanti dibangun di sekitar mana gitu. Jadi misalnya kita beli rumah, wah ini nih ada rencana di sini beli ini, nanti kita jual mahal gitu kan. Gitu. Terus saya GEE juga ini ya mendukung banyak citra seperti Landsat, Sentinel atau Moody's juga ya. Jadi banyak citra yang bisa dipakai teman-teman. Jadi ada 3 citra tadi yang disebutin sama rekan saya Nanda. Untuk citra yang bisa dipakai itu ada citra dari Landsat, ada dari Sentinel, sama dari Moody's. Terusnya juga kita nggak perlu capek-capek punya spek laptop mahal atau komputer mahal karena udah bisa diproses ya. Ya, soalnya karena si GEE ini dia basicnya basic cloud. Jadi kita tuh menggunakan perangkat cloud dari Google itu sendiri. Mantap tuh. Oke lah. Nih guys, abis ini kita akan nunjukin hasil kerja kelompok kita untuk lahan terbangun tersebut. Ya, itu. Bye-bye, check it out. Oke guys, sekarang kita sudah berada di webnya Google Earth Engine atau GGE tadi. Nah, ini kita sudah membuat beberapa script ya dari awal sampai akhir lah. Terusnya kita juga udah membedakan kita menggunakan citra Landsat tahun 19 dan 2024 ya. 2019 2024. Nah, 2024. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan lahan terbangun di 2 tahun tersebut. Oke. Jadi untuk area studi kita itu kita menggunakan di Kabupaten Kuningan. Untuk tahap pertama yang kita lakukan yaitu membuat geometri. Geometrinya itu di geometri import. Nah, jadi untuk geometri yang kita pakai itu di area di Kabupaten Kuningan. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu memasukkan script yang pertama untuk melakukan cloud masking. Cloud masking itu apa aja? Nah, cloud masking itu yaitu untuk melakukan filter awan. Jadi kita tuh memilih citra yang awannya sedikit gitu. Soalnya kalau citra yang awannya banyak itu nanti dia mengganggu ke si visualisasinya. Soalnya nanti kalau awannya banyak nanti dia tuh dianggap sebagai noise. Nah, noise-nya ini nanti sangat mengganggu lah di hasil gitu. Wah, jadi ini lebih cepat lah ya. Kalau kita pakai download citra lagi kan ada proses dulu di USGS ya. USGS. Nah, nanti kita tuh diproses dulu, cari dulu, lama dulu berarti itu ya. Kalau ini kan langsung udah cepet ya. Kita tulis skripnya langsung udah
jadi gitu langsung jadi. tanpa memilih ya. Iya, tanpa milih Oh, citranya. oke. Nah, jadi untuk yang script yang pertama ada cloud masking, kemudian ada script lagi yaitu mengambil komposit citranya. Untuk citra yang kita pakai itu dari Citra Lansat ya, teman-teman. Terus untuk tahunnya itu dari tahun 2019 sampai 2024 di sini. Oke, di sini kita juga ada mengklip ya sesuai dengan geometri tadi. Nah, ya, tapi di sini ada catatan nih teman-teman. Kalau kalian menggunakan SHP, ya udah berarti filter bondnya pakai SHP, tapi nanti di script awalnya itu beda lagi. Berhubung kita menggunakan geometri, maka bisa diinput di sininya menggunakan geometri gitu. Jadi yang diklip juga geometri bukan Ya, SHP-nya. Oke, jadi oke. fungsi clip ini nantinya si citra itu mengikuti dari si geometri dari area yang kita pilih gitu teman-teman. Kalau misalnya geometri kalian kotak, berarti nanti citranya mengikuti kotak gitu. Nah, berhubung geometri kami menggunakan ya poligon gitu. Jadi nanti hasilnya mengikuti dari bentuk poligon tersebut. Oh, di sini kita juga ada ini ya, Nah, bawah lagi kemudian tadi ada filter date-nya juga, ada ya, tahunnya ada yang filter kita mau date yang ngambil tadi tahun kita berapa. maksud dari kita menggunakan citra dari 2019 sampai Lalu kita 2024. punya ini juga pakai menggunakan citra Landsat. Ya. Kemudian ada visualisasi RGB. Untuk visualisasi RGB ini kita menggunakan band 7, band 6, band 4. Kenapa? Karena dari menggunakan band 7, band 6, dan band 4 ini lebih kelihatan si perbedaan kontras antara si lahan terbangun dengan lahan non terbangun. Oke, Gitu. bisa dilihat kan nggak aja? Nah, bisa. Coba aja. Bentar ya. Oke. Nah, untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, Untuk citra dari si nah itu. Nah, bentar loading ya. Nah, jadi untuk yang area hijau itu tuh menandakan vegetasi. Kemudian untuk yang berwarna putih ini menandakan area di lahan terbangun. Kemudian ada yang berwarna hitam ini atau agak sedikit kebiruan itu menandakan badan air sebenarnya. Tapi berhubung kita di sini hanya mengklasifikasikannya dua, yaitu identifikasi lahan terbangun dan non terbangun, maka si badan air dan si vegetasi itu nyatu jadi non terbangun gitu teman-teman. Jadi kita di sini hanya berfokus pada dua variabel. Yang pertama ada lahan terbangun, kemudian ada non terbangun. Oke, mantap. Jadi langsung kelihatan gitu ya. Iya. Tanpa kan kalau kita pakai ArcGIS misalnya kita otak-atik dulu kan bandnya, Ya, harus lihat NDVI-nya berapa dulu, nilai NDVI yang kita cari berapa. terus ininya berapa kan tuh Ya. lebih panjang kan, lebih repot. Ternyata Ya. dengan GGE ini memudahkan lah intinya. Ya, sangat memudahkan karena kita tinggal hanya memasukkan script dan untuk jobnya itu dilakukan oleh si Google Earth Engine tanpa kita harus menyeting manual gitu. Oke, mantap. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kemudian ada klasifikasi lahan terbangun. Nah, untuk klasifikasi lahan terbangun dia tuh dari band yang dipakai ada band 1, band 2, band 3, band 4, band 5 sampai band 7, band 6, band 7 gitu teman-teman. Supaya nanti ketika melakukan VAR training itu tuh sama gitu dari band 1, oh ini tuh masih lahan terbangun atau enggak gitu. Soalnya nanti kan dari tiap bandnya itu menandakan perubahan warna gitu kan. Oke. Jadi kita berfokus sama band-band ini aja. Kemudian ada di sini ada VAR training, ada VAR classifier. Nah, itu tuh buat apa sih? Nah, VAR ini tuh apa sih training itu gunanya untuk menguji data latih. Ya, jadi tunjukin aja ya. Tadi kita Nah, buat latihnya. Kita data latihnya itu ada dua, ada variabel tadi. ya ada lahan terbangun sama non terbangun. Nah, untuk data latih yang kita gunakan, jadi lahan terbangun kita membuat 32 poligon, sama yang non terbangunnya dari 33 poligon. Jadi teman-teman. Jadi kan kalau ini kan menggunakan machine learning juga ya. Jadi agar lebih cepatnya biar datanya juga benar. Jadi kita harus membangun data terlatih ini, data yang dilatih agar nanti machine learning itu bekerja mana aja sih yang terbangun nih, mana aja sih yang terbangun sesuai dengan data yang kita latih tersebut. Nah, di sini udah ada yang warna merah tuh yang terbangun ya. Iya, betul. Warna putih yang warna putih itu yang menandakan yang terbangun. Oh ya, jadi di fitur klasifikasi yang kita gunakan itu menggunakan metode CART
yang atau biasa disebut juga classification and regression trees gitu. Soalnya metode klasifikasi ini ada banyak, ada CRT, ada random forest, ada yang lain lagi gitu. Kita lebih memilih ini lah. Ya, kemudian ada klasifikasinya. Jadi nanti ketika di display untuk warna merah itu menandakan si lahan terbangun, untuk warna putih itu lahan non terbangun. Kemudian di sini ada fungsi klasifikasi per tahunnya. Jadi kita itu membandingkan citra dari tahun 2019 sama 2024. Jadi di output kita nanti itu ada 3. Ada si median dari 2019 sampai 2024 rata-ratanya ya. Kemudian ada yang khusus 2019 sama khusus 2024 gitu. Untuk klasifikasinya. Nah, untuk outputnya itu sama. Yang lahan terbangun warna merah, yang non terbangun berwarna putih. Bisa dilihatin aja? Bisa. Nah, ini teman-teman untuk yang klasifikasi mediannya dari tahun 2019 sama 2024. Nih, kelihatan nih teman. Yang warna merah tuh yang terbangun rata-ratanya. Ya. Jadi lebih mengarah ke timur dia kebangunnya ya? Ya, jadi untuk polanya emang di Kabupaten Kuningan sendiri, dia tuh memusat ke kota gitu. Oke. Nggak ke samping. Jadi mereka tuh pembangunannya ke kota semua. Justru di bagian-bagian samping ini kebanyakan masih hutan-hutan seperti itu. Makanya nanti kita di akhir ada membandingkan si luas area lahan terbangunnya berapa sama si luas area non terbangunnya berapa gitu. Oke, next. Next ini untuk yang lahan terbangun di 2019 bisa dilihat. Itu masih sedikit ya? Iya. Kemudian untuk 5 tahun kemudian jadi pusat di kotanya itu semakin padat ya. Karena yang saya tahu di Kabupaten Kuningan sendiri itu sedang marak pembangunan seperti jalan, objek wisata dan lain-lain lah itu. Makanya untuk pembangunan di kotanya sendiri itu mulai semakin masif seperti banyak perumahan atau segala macamnya. Oh, jadi gampang lah ini ya kalau pakai GGE mah. Oke, kita next. Nah, untuk kemudian kita itu membuat si luasannya teman-teman. Untuk luasannya itu kita hitung dalam satuan hektar gitu. Nah, untuk skala yang digunakan 100. Untuk itu skalanya 100, kemudian max pixelnya itu di 1/10. Gitu. Nah, kemudian ya ini skripnya kalian bisa lihat. Seperti ini. Jadi ada 2, yang pertama untuk yang kelas terbangun, kemudian yang non terbangun, parameternya sama, dia di 100, ini 1/10. Kemudian ya di divide 10.000 karena kita menggunakan satuannya hektar begitu. Nah, untuk outputnya sendiri itu jadi dari data median tahun 2019 sama 2024 di data median itu untuk luas lahan terbangunnya itu di sekitar 27.328 hektar. Dan untuk luas lahan non terbangunnya itu di sekitar 100.000 hektar. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa di Kabupaten Kuningan ini masih lebih luas lahan non terbangun. Jadi masih hijau lah. Jadi masih belum banyak bangunan-bangunan masif seperti di kota-kota besar seperti di Bandung, di Bekasi atau di Jakarta. Jadi untuk vegetasi badan airnya itu masih tersebar luas lah di Kabupaten Kuningan begitu. Oke. Jadi itu yang bisa saya dan Nanda tampilkan untuk hasil dari tugas ini sebenarnya. Untuk outputnya ya seperti ini. Ada saya ulangi tadi ada 3, ada yang median, ada yang tahun 2009 sama 2024 begitu. Oke, teman-teman, ini juga kita buat skripnya nggak manual ya. Kita juga lihat referensi dari orang lain. Kalau teman-teman mau skripnya nanti kita sediakan di deskripsi. Dihubungi dengan kita juga bisa langsung hubungi. Paling nanti kita sediakan di deskripsi untuk skripnya menggunakan ya notepad gitu. Biar teman-teman nanti tinggal salin
Kemudian menyesuaikan si areanya sesuai ya yang teman-teman pilih gitu area. Bisa ganti citranya juga bisa. Ya, Oke, pada intinya lahan terbangun ini mengidentifikasi lahan terbangun ini sangat bermanfaat ya, terutama untuk perencanaan wilayah kota. Jadi kita bisa ngerencanain lahan terbangun ke depannya harus kayak apa dan di mana gitu. betul. Soalnya kan juga ini mempermudah banget ya dibandingin kita pakai aplikasinya langsung yang berbayar. Ini juga gratis kan? Ya, gratis. Cuman bermodal script aja kita bisa mengidentifikasi lahan terbangun tersebut. Oke, gimana Reza? Ya, mungkin cukup juga dari saya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan segala macam, mungkin bisa ditutup saja. Oke, jadi teman-teman sudah melihat ya dari hasil Google Earth Engine dengan skrip-skripnya tersebut. Nah, skripnya juga nanti dapat ditaruh di deskripsi ya. Kalian juga bisa memakainya. Itu mungkin bermanfaat lah. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bisa dipakai dan kayak gimana pun juga. Google Earth ini mempermudah lah pada intinya. Reja, ada tambahan Reja? Ya, jadi sekarang jika kalian tertarik buat memperdalam GI, kalian bisa langsung kunjungin websitenya langsung, kemudian bisa coba-coba skripnya gitu. Oke, mungkin ini dari sekian dari kami lah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di video-video selanjutnya.